Indonesia Manggarai Barat menyoroti kapal pesiar yang langsung bersandar di Pulau Komodo maupun tempat lainnya di kawasan Taman Nasional Komodo. Dan menurut Ignatius Suratin bahwa hal ini bisa berdampak pada rusaknya biota laut di kawasan Taman Nasional Komodo serta tidak memberikan dampak ekonomi bagi pengelola kawasan wisata. Nah, seperti apa tanggapan Kepala Balai Taman Nasional Komodo terkait dengan statement ini pendengar RRI? Kami akan update pagi hari ini bersama Henrikus Ranisiga, Kepala Balai Taman Nasional Komodo, sudah di ujung telepon bersama RRI. Pak Hendrik, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ende cerah, bagaimana dengan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Pak Hendrik? Labuan Bajo agak mendung. Agak mendung ya, tetapi tetap semangat begitu ya Pak Hendrik ya, memberikan informasi kepada pendengar RRI pagi hari ini. Harus tetap. Oke, mantap nih. Baik, Pak Hendrik, ini Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo begitu ya, Manggarai Barat ini menyoroti kapal pesiar yang bersandar di Pulau Komodo dan juga tempat lainnya di kawasan Taman Nasional Komodo karena ini akan berdampak pada rusaknya biota laut dan tidak memberikan dampak ekonomi bagi pengelola kapal wisata. Nah, ini apa tanggapan Anda begitu ya sebagai Kepala Balai Taman Nasional Komodo terkait dengan statement tersebut? Silakan Pak. Baik, para pendengar yang saya hormati, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terkait dengan pernyataan tadi, sebenarnya terkait dengan alur pelayaran untuk kapal-kapal itu kami Balai Taman Nasional Komodo tidak punya kewenangan untuk mengatur itu. Itu adalah kewenangan dari Sah Bandar. Tapi di dalam Taman Nasional kita sudah menentukan titik-titik di mana yang memang bisa untuk tempat berlabuhnya dari kapal-kapal pesiar tersebut. Jadi kelayakan untuk menjadi tempat berlabuh di mana saja itu bukan kewenangan Taman Nasional, itu kewenangan dari Sah Bandar. Oke. Demikian, Bu. Oke, tetapi ada titik-titik yang sudah ditentukan begitu ya untuk bisa berlabuh. Betul sekali ya. Nah, untuk saat ini sesuai dengan pengamatan Anda dan juga tim Balai Taman Nasional Komodo, apakah memang kapal-kapal pesiar ini berlabuh pada titik-titik yang sudah ditentukan oleh BTNK begitu, Pak Hendrik? Ya, kita arahkan gitu, di mana saja tempat berlabuhnya sehingga tidak berdampak pada ekosistem bawah laut yang ada di Taman Nasional Komodo. Jadi ada yang berkomentar bahwa telah menimbulkan dampak kepada ekosistem terumbu karang itu, saya punya keyakinan itu nggak punya data itu mereka. Jadi kita sudah mengatur di mana saja titik yang bisa berlabuh. Itu sama dengan kapal-kapal yang lain, kita atur untuk kalau mereka berlabuh ya berlabuh di tempat yang berpasir ataupun di mooring-mooring buoy yang tersedia di kawasan Taman Nasional. Oke, baik. Menurut statement Anda tadi bahwa yang mengatur kapal-kapal itu berlabuh itu tugasnya Syah Bandar begitu ya. Nah, sebenarnya yang menjadi wewenang dari Balai Taman Nasional Komodo ini seperti apa? Ini juga bisa memberikan edukasi kepada pendengar RRI begitu, Pak Hendrik ya. Kalau terkait dengan kapal-kapal yang ada, yang pertama yang kewenangan kami itu kami hanya sebatas di dalam kawasan Taman Nasional itu wilayah kerja kami gitu. Yang pertama. Yang kedua, kami bisa mengatur kuota atau daya dukung gitu. Jadi berapa yang bisa masuk, berapa yang sampai pada kuota berapa gitu. Itu yang bisa kami atur dan di mana saja mereka bisa berlabuh. Itu yang bisa kami atur, Bu. Selebihnya misalnya diarahkan untuk berlabuh di Labuan Bajo, kemudian baru menggunakan kapal-kapal wisata ke dalam kawasan, itu bukan kewenangan balai untuk mengatur alur pelayaran
Oke. Seperti itu. Dan sejauh ini kapal-kapal pesiar yang ada di wilayah Balai Taman Nasional Komodo ini berlabuh sesuai dengan titik-titik yang ditentukan begitu ya? Berarti tidak melanggar aturan ini ya? Ya, jadi apa namanya itu kan sudah tersedia juga mooring, walaupun jumlahnya tidak inilah, tetapi teman-teman yang apa namanya yang bergerak di industri jasa transportasi khususnya di laut itu mereka udah paham lah di mana yang harus bisa meleko jangkar, di mana harus berlabuh sedapat mungkin di mooring-mooring yang sudah disiapkan oleh Balai Taman Nasional Komodo. Oke. Dan koordinasi sejauh ini seperti apa Pak Henry setelah adanya pemberitaan seperti ini? Ya, kita tentunya kita punya pertemuan rutin yang kita lakukan antara apa namanya pemangku kepentingan gitu ya. Jadi termasuk bagaimana rencana-rencana ke depan, misalnya revitalisasi Murimboi di dalam kawasan itu sudah ada beberapa pihak yang menawarkan diri untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitasnya gitu. Kemudian juga pengaturan kapal juga Sabandar juga punya konsen terkait dengan kapal yang layak berlayar atau tidak gitu. Itu mereka akan memberikan semacam sertifikasi terhadap kapal-kapal yang digunakan untuk kegiatan pariwisata di dalam kawasan perairan khususnya di Taman Nasional. Itu juga menjadi konsen dari Sabandar juga. Oke, jadi koordinasi lintas sektor ini terus berjalan begitu Pak Hendrik ya? Tentu pasti. Karena itu nggak bisa bekerja sendiri. Betul sekali ya. Harus saling berkoordinasi begitu ya? Ya harus itu apa namanya aksi maupun perencanaan itu harus dilakukan secara kolektif. Oke, baik. Selain beredar informasi tadi begitu ya terkait dengan kapal-kapal pesiar yang berlabuh di Taman Nasional Komodo, ini juga sempat tadi ini ya diperbincangkan begitu ya di beberapa media terkait dengan kenaikan tiket di Taman Nasional Komodo. Nah, ini butuh penjelasan dari Anda begitu ya Pak Hendrik ya, silakan. Yang pertama harus diluruskan ya, harus diklarifikasi terkait kenaikan tiket. Itu sebenarnya bukan kenaikan tiket Taman Nasional Komodo, tetapi itu adalah tiket pemanduan. Jadi kalau tiket Taman Nasional Komodo itu kan sudah diatur melalui PP 12 tahun 2014 itu sudah fix harganya, dan dari dulu sejak tahun 2014 itu tidak ada perubahan sampai dengan saat ini. Tidak ada kenaikan ya? Tidak ada, tetapi kalau tiket pemanduan itu disesuaikan dengan kualitas pelayanan. Terus teman-teman yang bekerja sebagai guide itu kan juga butuh peningkatan pendapatan gitu. Kemudian desainnya itu kan juga untuk keamanan dan keselamatan pengunjung. Makanya kenaikan itu boleh dikatakan kenaikan yang kemarin itu sebenarnya tidak se-ekstrim seperti yang diberitakan. Jadi kenaikan yang bilang tarifnya sangat mahal itu tidak gitu. Kenaikannya itu di Pulau Padar Selatan itu kenaikannya 30.000. Itu pun per grup itu 5 ya, orang. Bukan per orang ya. Kemudian di Loliang itu kenaikan itu 80.000. Itu juga per grup per 5 orang. Jadi itu kalau dibagi itu tidak sedasar yang diberitakan gitu. Ditambah 5.000 ya begitu ya Pak ya? Pada selatan itu kan dari kenaikan 30.000 itu 5.000 per pengunjung itu dipotong untuk asuransi. Jadi kalau dari 30.000 kenaikan itu 25.000 itu sudah dipotong untuk asuransi. Sisa 5.000 itu kalau dibagi 5 orang itu rata-rata kenaikannya tuh hanya Rp1.000 gitu. Begitupun di Loliang Pulau Komodo itu kan kenaikan 80. Kalau sudah dipotong asuransi 5.000 per pengunjung jadi 25.000. Sisanya 55.000. 55.000 kalau dibagi ke 5 orang pengunjung itu rata-rata kenaikannya itu hanya 11.000.
Jadi tidak se-ekstrim kenaikan yang diberitakan dalam media-media sosial itu. Jadi kenaikan di Padar itu rata-rata per pengunjung Rp1.000. Kemudian di Loliang Pulau Komodo itu kenaikannya 11.000 per pengunjung. Dan itu diarahkan untuk meningkatkan keselamatan dengan memperlakukan asuransi. Oke, jadi ini sudah diluruskan ya. Dan sebenarnya harga tiket ke Taman Nasional Komodo itu tidak ada kenaikan begitu ya. Dan ini perlu juga ini ya diinformasikan kembali. Harga tiket nih berapa Pak Hendrik? Ya, harga tiketnya itu kalau untuk tiket apa nih? Ini yang sering rancu itu. Jadi kalau tiket Taman Nasional, tiket masuk, tiket kegiatan itu tidak mengalami kenaikan. Tetapi kalau tiket pemanduan itu mengalami kenaikan. Tiket pemanduan yang di Pulau Padar itu sebelumnya itu kan 120.000 per 5 pengunjung. Sekarang menjadi 150 per 5 pengunjung. Kemudian yang di Loliang itu sebelumnya 120.000 per pengunjung, sekarang menjadi 200, sebelumnya 120 per 5 pengunjung, sekarang menjadi 200.000 per 5 pengunjung per grup gitu. Jadi kenaikan rata-ratanya di Padar Selatan itu 30.000, di Loliang Pulau Komodo itu 80.000. Demikian Bu. Oke, dan untuk tiket masuk sendiri? Tiket masuk tetap tiket ya. Bisa disebutkan nominalnya. Bisa disebutkan nominalnya begitu Bapak. Tiket masuk itu pengunjung nasional atau pengunjung domestik lah, pengunjung Indonesia itu 5.000 pada hari biasa, Rp5.000 per pengunjung. Kalau pada hari libur itu 7.500. Kalau untuk orang asing tiket masuknya itu 150 per pengunjung untuk hari biasa. Kalau untuk hari libur itu 225 per pengunjung. Oke, baik. Jadi ini sudah diluruskan semuanya ya, informasinya sudah clear ya. Bahwa tidak ada kenaikan tiket masuk begitu ya, hanya tiket untuk para guide begitu ya Bapak ya. Tiket pemandu ya. Dilakukan oleh naturalis guide. Sering juga masih ada juga kerancuan bahwa ini pemanduan itu dilakukan oleh ranger. Ranger itu Polhut, polisi kehutanan. Yang guide sebenarnya itu tuh adalah naturalis guide. Jadi harus dibedakan antara ranger dengan naturalis guide. Oke deh. Baik Bapak, terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini untuk RRI ND. Dan selamat berakhir pekan bersama keluarga ya. Mohon maaf ini sudah mengganggu akhir pekannya ini begitu ya Bapak ya. Apa untuk kepentingan masyarakat Mas, setiap saat kita sediakan waktu. Oke, terima kasih Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih.